Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah membuka kaitan dengan dosa besar minum minuman keras. Orang yang minum minuman keras itu melakukan dosa besar. Juga sudah saya sampaikan kaitan hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, bukanlah seorang mukmin seseorang mencuri ketika dia mencuri. Bukanlah seorang mukmin seorang yang berzina ketika dia berzina. Bukanlah seorang mukmin seseorang yang minum khamar ketika dia meminum. Adapun taubat tetap dibentangkan sesudahnya. Intinya orang yang melakukan maksiat, terutama kaitan dengan mencuri, berzina dan minum minuman keras, ketika melakukan dosa itu maka dia bukan orang Islam. Dia bukan orang yang beriman. Imannya itu dia lepas. Nanti hadis selanjutnya kaitan dengan melepasnya seperti apa disebutkan. Barang siapa berzina atau minum khamar, Allah mencabut iman darinya sebagaimana orang melepaskan pakaiannya dari kepalanya. Jadi imannya itu dilepas seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan maksiat itu ya enggak mungkin sambil bismillah, itu tidak mungkin. Sambil bismillah dulu atau ingat Allah bar salat ngono kuwi kan enggak mungkin. Kan enggak mungkin ya, makanya dikatakan imannya udah lepas sebagaimana Allah seseorang melepas pakaiannya. Juga disebutkan barang siapa minum khamar di waktu sore, paginya ia telah menjadi musyrik. Dan barang siapa minum khamar di waktu pagi, sorenya dia telah menjadi musyrik. Ya udah, dia mensekutukan Allah. Bukti mensekutukan Allah itu apa? Ya dia juga tetap percaya dengan Allah, tapi dia imannya itu digadaikan juga, dia juga percaya dengan yang lain. Na'udzubillah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya harumnya bau surga itu sudah tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Namun orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, orang yang senantiasa minum khamar dan menyembah berhala, tidak bisa membauinya. Jadi pertama durhaka kepada orang tua, kedua minum khamar dan penyembah berhala, baunya surga tidak akan tercium oleh dirinya. Nah, kecuali kalau mau bertobat. Kalau nggak tobat, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamar, jadi pecandu miras. Orang yang percaya atau membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Barang siapa mati dalam keadaan minum khamar, maka Allah kelak akan memberinya minum dari sungai Huttah, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi intinya kembali lagi bahwa peminum khamar dia meninggal dalam keadaan minum khamar, maka nanti di neraka dia akan diberi minuman dari Huttah, yakni air yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Sebelumnya udah kaitan dengan zina udah saya sampaikan jelas. Nanti justru air yang dikeluarkan oleh kemaluan wanita atau pelacur itu mengganggu penghuni-penghuni neraka. Alhamdulillah min syarri dzalik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku sebagai rahmat bagi alam semesta. Dia mengutusku supaya aku menghancurkan alat-alat musik. Saya ini. Dia mengutusku supaya aku menghancurkan alat-alat musik. Berarti nggak boleh. Terus seruling, terutama alat musik yang kaitannya dengan seruling. Indonesia musik ini sering naku seruling. Nah, udah. Ini jelas. Dan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Rabbku Ta'ala telah bersumpah dengan kemuliaannya, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku meminum seteguk khamr, melainkan aku beri dia minum seperti itu pula dari cairan panas neraka jahanam. Dan tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku meninggalkannya karena takut kepadaku, melainkan aku beri ia minum dari minuman surga bersama sebaik-baik teman minum. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jelas hadisnya bahwa Nabi diutus untuk menghancurkan musik. Tapi orang Indonesia sekarang banyak sering dengerin musik ya. Nah, terutama yang ada serulingnya, jelas itu. Ayo yang ada curlingnya dan seterusnya. Itu jelas hadisnya ini, baca sendiri hadisnya ada. 270. Nah. Ya, makanya kita harus hati-hati, jangan banyak dengar itu. Ya memang ya benar Pak, ya ngerti ya. Rebana, kecuali rebana di zaman Nabi boleh. Rebana di zaman Nabi itu diperbolehkan, terutama di hari-hari besar, hari Id, begitu pula ketika pernikahan. Itu aja. Itu pun Nabi ketika pernah diperdengarkan di hadapan beliau seperti itu, beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sikile goyang orang. Tangannya enggak, Nabi justru ditidurkan oleh Allah ketika mendengar hal yang seperti itu. Enggak, kaitannya bukan kaitan dengan itu. Karena memang ini tidak diperkenankan dalam Islam. Allahu taala alam bisawabnya. Cukup nggih kaitan dengan musik. Selanjutnya kita juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah itu apa toh? Jahil itu bodoh, jahiliyah yang menunjukkan kebodohan kita. Contohnya kita udah percaya dengan Allah, tapi nih apa-apa datang kepada orang pintar misalnya. Jelas bodoh orang seperti itu. Nah, jangan minta pertolongannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Selain itu, bahkan Nabi di dalam hadis ini sebenarnya yang ditekankan sesuai dengan bab itu adalah kalau ada hamba Allah yang dia itu minum minuman keras, maka nanti di akhirat dia diberi minuman panas dari neraka. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau dia mau bertobat dari itu, maka akan dikasih minuman dari surga. Cukup, kita lanjutkan. Tentang orang-orang yang dilaknat sehubungan dengan khamr. Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lu'inal khamru", khamr itu dilaknat bi'ainiha, wujudnya, zatnya, wa syaribiha, peminumnya, wa saqiha, dan yang menuangkan. LC apa? LC apa? Guyut. Babaiha, dan penjualnya, orang mau begon ngetel. Wa mutaiha, dan pembelinya. Wa asiriha, dan pemerasnya. Wa mu'tasiriha, dan orang yang meminta untuk diperaskan. Wa hamiliha, pembawanya, ekspedisi. Nah, misalnya
CNT apa sing truk-trukan. Wa mahmulatil ilaihi wa akli samaniha. Dan orang yang meminta dibawakan dan orang yang memakan hartanya, kabeh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hubungan dengan khamar semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamarnya haram, yang minum jelas dosa, yang minta diminumkan atau dilingki, yang ngilingkan, yang menjual, yang membeli, memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang minta untuk dibawakan, dan orang yang makan hartanya, hasil jerih payahnya. Dadi bose karek wis jalan kabeh. Misalnya wonge duduk-duduk tok dapat kiriman duit ya haram semuanya. Semuanya, segala yang ada hubungan dengan haram, yang ada interaksi dengan itu semua haram. Satpame wae Pak, kan saya jogo. Kan udah dibayar dengan itu ya sama aja. Nah ini berlaku untuk semuanya yang ada unsur tolong menolong dalam kejelekan, maka dia juga dapat kejelekan yang sama. Ini nanti juga dikiaskan dengan orang yang makan riba. Riba semuanya, mau yang nulis, yang ngutangi, sing utang, sing nulis, saksi, satpam-satpamnya, pegawai banknya kabeh masuk di sini. Karena ada dia ngambil digaji dari itu semua. Naudzubillah min syarri dzalik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mendatangiku menyampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskan, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang minumnya, orang yang memakan harganya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan, orang yang menuangkannya, dan orang yang minta dituangkan untuknya. Sama hadisnya mirip seperti sebelumnya. Sebelum dilanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Gampang ya? Mau coba hadis gampang, ngelakon ini bu. Kita lanjutkan subbab selanjutnya. Larangan mengunjungi peminum khamr yang sakit dan mengucapkan salam kepadanya. Nek peminum khamr tak mau rasa dikunjungi. Nanti ngono ya. Dan mengucapkan salam ora oleh wong koyo ngono tidak misalnya. Abdullah bin Amr bin As berkata, janganlah kamu mengunjungi para peminum khamr dikala mereka sakit. Wis tekno salah dhewe. Khamr atau ombe. Hah? Oh ngono ya. Ngono ya, iya. Kita iya cocok. Imam Bukhari berkata, Ibnu Umar menyampaikan, janganlah kamu memberi salam kepada peminum khamr. Kamu ngombe jelas niku ngombe assalamualaikum ya ojo. Enggak boleh kan itu ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk bersama para peminum khamr. Lagi ojo. Langsung dirapi. Jangan mengunjungi para peminum khamr yang sakit. Ini larangan dari Nabi. Dan jangan pula mengiringi jenazah-jenazah mereka. Mata ya ben. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak peminum khamr itu akan datang dengan wajah yang hitam legam. Lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Air liurnya mengalir, menjijikkan seperti orang yang menjijikkan setiap orang yang melihatnya. Semua orang yang melihatnya akan tahu bahwa dia adalah peminum khamr. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya segera taubat. Loro rasa dijenguk mati yogen mati. Rasa diiringi kon glundung dewi ngono jare.
Ya walaupun seperti itu, kalau dia nggak tobat dari minum khamrnya kan sama aja. Begitu pula sebelumnya di pertemuan kemarin sudah saya sampaikan, peminum khamr kalau dia nggak taubat meskipun nggak minum, ya dia tetap sama saja peminum khamr. Misalnya ngombe ini pas enek jagongan ngono kae, jagong ngono kae kan sosok disediani. Nek bar kuwi ora kuat tuku misalnya. Akhirnya kan ya ada tuh orang-orang seperti itu. Nah, kau enak-enak ya ngombe meneh ngono ki. Lah ngono berarti apa? Ya peminum dia berarti kan gitu. Kalau dia nggak taubat ya berarti masuk di sini. Jadi ketika dia meninggal, meskipun meninggalnya bukan karena minum khamr, begitu pula sakit bukan karena itu, ya tetap kita tidak boleh mendekati mereka. Untuk apa toh ini? Untuk penekanan supaya mereka itu segera taubat. Lah kok kancaku dorare ini. Lah kowe jek ngombe ngapain? Ngono lho. Jadi sanksi sosial lah benar seperti itu. Sebagian ulama berkata, adapun alasan pelarangan mengunjungi minum khamr yang sakit dan larangan memberi salam kepada mereka itu karena mereka orang fasik dan terlaknat. Jelas fasik terlaknat. Allah dan Rasulnya telah melaknatnya sebagaimana disebutkan di depan sebelumnya sudah disampaikan. Dan jika dia membeli dan memerasnya, ia terlaknat 2 kali. Lalu jika dia menuangkan untuk orang lain, itu pun terlaknat 3 kali. Karena itulah menjenguk dan mengucapkan salam kepadanya terlarang kecuali dia bertaubat. Barang siapa bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Jadi semuanya yang ada interaksi dengan minuman khamar itu sama semuanya. Cukup. Selanjutnya, khamar bukan obat. Ummu Salamah berkata, putriku jatuh sakit, lalu aku pun membuatkan minuman anggur untuknya dalam sebuah periuk. Rasulullah datang ketika isi periuk itu mendidih. Beliau bertanya, apa ini wahai Ummu Salamah? Aku pun menjawab bahwa aku mengobati putriku dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harram 'alaiha. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi umatku di dalam apa-apa yang diharamkan. Kalau memang haram nggak mungkin itu sebagai obat ya gitu aja. Paham ya sampai sini? Khamr nggak boleh dijadikan sebagai obat. Alasan kok ngombe lagi obat gua aku. Gua ketangkap nih. Pengalaman ya teh. Sama. Harus berbakti ya sama orang tua ya. Allah. Kalau minuman keras ya nggak boleh kan gitu. Tetap sama aja. Terus hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah khamr. Nah, ini juga penting nih. Dalam kitab Hilyatul Auliya, Abi Nu'aim meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah memberi minuman anggur di dalam sebuah guci. Minuman itu berbuih. Jadi Nabi diberi minuman anggur dalam sebuah guci, minuman itu berbuih. Lantas beliau bersabda, lemparkanlah guci itu ke dinding. Sesungguhnya ini adalah minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, subhanallah. Beliau juga bersabda, barang siapa di dalam dadanya terdapat satu ayat dari kitab Allah, yakni Al-Quran, kemudian disiraminya dengan khamr, maka kelak pada hari kiamat setiap huruf dari ayat itu akan datang, mengambil ubun-ubunnya lalu menyeretnya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan lalu memperkarakannya. Barang siapa diperkarakan oleh Al-Quran tentu akan binasa. Celakalah orang yang diperkarakan oleh Al-Quran pada hari kiamat.
Karena Al-Quran itu hujjatun laka au alaika, kan gitu di hadis yang lain. Quran itu bisa menjadi penolongmu di akhirat, namun juga bisa menjadi pemberat penimbangan kejelekanmu, menyengsarakan dirimu. Ya tergantung setelah kita belajar Al-Quran, setelah kita belajar hadis, syariat, itu kita jalankan atau tidak. Kalau kita jalankan sesuai dengan aturan, insya Allah itu akan menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga. Namun bila mana setelah kita tahu itu, wis ngerti ayatnya, malah mau homer meneh, ya udah pasti akan dituntut oleh Al-Quran. Ya wis dituntut oleh Al-Quran, maka berat. Karena Al-Quran itu seharusnya bisa nolong, tapi justru malah menjerumuskan orang tadi. Nabi SAW juga bersabda di hadis yang lain, tidaklah suatu kaum itu berkumpul sambil minum minuman yang memabukkan di dunia, melainkan Allah akan mengumpulkan mereka di dalam neraka. Sebagian dari mereka menghadapi sebagian yang lain sambil mencela. Yang satu berkata, wahai fulan, semoga Allah tidak membalas kebaikan bagimu. Kamulah yang telah menjerumuskanku ke tempat ini. Dan yang lain pun mengatakan yang demikian pula. Saling laknat, kurang ajar, biar ngajak itu orang-orang. Besok saling laknat seperti itu, saling celah. Tapi ya podo-podo ning neraka ya, podo nek wis celang terus mlebu surga ya ora. Nah, kalau udah seperti itu ya tetap. Na'udzubillah min syarri dzalik. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar di dunia, niscaya Allah akan memberinya minuman berupa racun ular. Sebelum diminumnya, daging wajahnya akan berjatuhan ke dalam bejana. Dan jika dia meminumnya, maka akan berjatuhanlah daging dan kulitnya, sehingga para penghuni neraka akan merasa terganggu karenanya. Ingatlah bahwa orang yang minum khamar dan memerasnya, yang meminta diberaskan, yang membawanya, yang minta dibawakan, dan orang makan harganya adalah sama dalam dosanya. Podo kabeh. Allah tidak akan menerima dari mereka salat mereka, puasa mereka, haji mereka, sampai mereka bertaubat. Jika mereka mati sebelum sempat bertaubat, maka Allah berhak memberi minum kepada mereka untuk setiap tegukan yang diminumnya di dunia dengan nanah bercampur darah dari jahanam. Ketahuilah bahwa semua yang memabukkan itu haram. Jelas. Selanjutnya, ganja termasuk dalam sabda Nabi SAW. Semua yang memabukkan khamr. Pembahasan tentang ganja ini akan diberikan nanti insyaallah bawahnya. Jadi nggak cuma minuman, ganja sama mau bubuk, mau cair, mau padat atau apapun, pokok godong sing ditandur ning Bromo jarene. Tetap haram semuanya. Diriwayatkan bahwa ketika para peminum khamr melewati Sirat, malaikat Zabaniyah akan menariknya ke sungai Khabal. Mereka diberi minum untuk setiap seloki yang diminumnya sebagai sekali minum dari sungai Khabal itu. Seandainya sekali minum itu dituangkan dari langit, niscaya terbakarlah seluruh langit karena panasnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Balasannya seperti itu. Selanjutnya, pernyataan salaf tentang khamr. Ibnu Mas'ud berkata, jika seorang peminum khamr mati, maka tanamlah ia dalam keadaan disalib di atas papan, kemudian gali kembali kuburnya. Jika kamu tidak melihat wajahnya berpaling dari arah kiblat, maka biarkanlah ia tetap tersalib. Nah, sampai seperti itu Ibnu Mas'ud berkata. Pada suatu hari, Fudail bin Iyad datang ke rumah muridnya yang sedang menjelang ajalnya. Kemudian beliau mentalkin kalimat syahadat kepadanya. Api itu kiai datang pada muridnya talqin. Namun dia tidak dapat mengucapkannya. Beliau berulang-ulang mencoba mengajarinya, namun si murid tetap tidak bisa sehingga akhirnya dia berkata, aku tidak mau mengucapkannya dan aku berlepas dari dirimu. Kurang ajar tenan. Padahal murid itu ngaji terus berarti.
Fudail bin Iyad terkenal, dia kiai besar. Nah, datang pada muridnya, kon ditalkin terus raiso, sampai akhirnya aku berlepas diri dari dirimu. Alhamdulillah. Maka keluarlah Fudail dari situ sambil menangis. Setelah beberapa lama beliau bermimpi melihat muridnya itu diseret ke neraka. Maka Fudail berkata, kasihan oleh sebab apa kamu dicabut makrifat dari hatimu? Jadi kenapa kok sampai nggak bisa ngucapin syahadat itu bagaimana? Si murid menjawab, wahai Ustaz, dulu saya pernah menderita sakit. Kemudian saya datang kepada seorang tabib. Lantas tabib itu berkata kepada saya, setiap tahun engkau harus minum segelas arak. Kalau tidak, maka penyakitmu akan tetap bersarang di tubuhmu. Maka saya minumnya setiap tahun demi untuk pengobatan. Tahun bisa ndak lo ya? Itu menyebabkan gak bisa ngucapin syahadat ketika ditalkin di akhir hayat. Padahal baru gue iso ngomong, aku ragil ngucapin itu, subhanallah. Waktu itu nggak mabuk dia, matinya nggak dalam keadaan mabuk. Dan dia minumnya itu karena untuk pengobatan. Jarine tabib mau, tabib sesat ngono kuwi. Jangan diikuti ya gitu. Ya sing nyuruh ya dosa, sing ngombe ya dosa, buktine ya resa ngucapin syahadat. Padahal kudune muridnya kiai lho, ngerti ku kiyaine ditalkin kudune iso ya wegah jawab, aku wegah ngono piye. Nah sebenarnya dia bisa, namun karena dia minum khamr tadi, dia nggak taubat, ya naudzubillah min syarri dzalik. Itu nggih. Jika demikian halnya orang yang minumnya untuk pengobatan, lalu bagaimana dengan orang yang minumnya untuk tujuan lain? Nah, pengobatannya dari apa meneh? Tinggu senang-senang wis jelas. Semoga Allah memberikan kita ampunan, kesejahteraan dari segala bencana. Amin. Silakan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kaitan dengan ini, ulama pun juga berselisih pendapat. Kalau memang khamr yang merusak otak, nggak boleh. Nah, khamr seperti itu. Nanti kaitannya dengan ganja untuk pengobatan, untuk bius, itu ada yang membolehkan karena memang darurat. Nek ra ngono ora iso. Selain itu, orang yang gila itu biasanya obatnya kan pernah pakai obat penenang ngono nggih. Itu pasti obatnya supaya dia tidur, penenang. Itu semua adalah ganja, heroin udah pakai, pasti itu. Tapi kan harus dalam pengawasan dokter. Bisa dipahami sampai sini? Namun tentunya dokter pun juga harus sering-sering ngecek lagi benar atau tidak. Karena fakta di lapangan terkadang ada dokter itu ya wis iki juga terus ngono wae. Ora dicek baru kuwi. Contohnya ada orang sakit jantung, dikasih obatnya penenang tadi. Wis baru kuwi seakan sehat, tapi yo asline gur nenang ketok. Tapi penyakitnya tidak disembuhkan, ngono terus. Tapi penyakit efeknya kepada hal-hal yang lain. Akhirnya pindah ke dokter yang lain. Lah piye iki kok dingene ketok ya wajar. Dokter yang lain kan dia ngecek lagi. Nah dokter sebelumnya nggak cuma ngeceknya kurang teliti. Ini tentunya kesalahan dokter. Makanya dokter pun juga harus hati-hati kaitan dengan ini. Makanya harus dengan resep dokter, ya memang dokter harus
ngecek itu dengan baik, bukan cuma sekedar ya iki sih wis tenang ya wis lanjutno ngono tok, enggak. Itu harus diperhatikan dengan baik. Cukup. Ya meskipun nanti kalau orang-orang zaman dulu itu ya ada yang apa namanya, yang dia itu usaha untuk tidak menggunakan khamr dalam penyembuhan. Jadi di zaman Nabi itu ada setelah perang, ketika pulang istirahat itu kan ada yang jaga, semua tidur di tempat tertentu. Ada yang jaga beberapa orang gantian, 3 orang atau 2 gantian. Nah, ketika yang jaga, yang jaga itu dia sholat malam. Sholat malam kuwi ra krasa ditembak sampai ping 3. Dipanah zaman dulu dipanah. Sampai 3 kali. Setelah salam baru nyadar kok wis getih kabeh. Subhanallah. Sholatnya sampai ngono kuwi. Nek dhewe Pak. Cokotnya kok wis. Nah iya. Jadi di panah itu sampai 3 tuh. Itu dia enggak kerasa sampai salam. Gudres darah baru sadar, ya Allah kok ini. Temennya yang sama-sama jaga tapi dia tidur kan gantian tuh. Itu dibangunin. Ini saya kepanah ini. Ini tolong dicabut tapi khusyuk. Aku tak sholat sih, nek bisa khusyuk cabutan. Subhanallah. Jadi kan wonge baru ya sholat nang ngadeg meneh. Cabuti karo kancane. Subhanallah. Masya Allah, ada orang yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di antara orang yang bertaubat, salah seorang dari mereka ditanya sebab taubatnya. Dia menjawab, ketika saya membongkar kuburan, saya melihat banyak sekali mayat yang dipalingkan dari arah kiblat. Kan kudunya mati kan ngadewe kiblat, lagi dipalingkan dari arah kiblat. Saya pun menanyai keluarga mereka perihal keadaan mereka dahulu di dunia. Keluarga mereka menjawab bahwa mereka dulu adalah orang-orang yang minum khamr tanpa sempat bertaubat darinya. Berarti aslinya ya muslim, kudunya ngadep kiblat, tinggal kan gitu kan. Nah itu dipalingkan, iso malih dewi. Na'udzubillah. Ditanya keluarganya, lah kok bongkari ngopo lho ya Bu? Sosok kan ya penggali kubur kan bisa jadi yang lain sebagainya. Makanya orang ini dia bertobat. Na'udzubillah. Nah, kita harus berlindung pada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Seorang soleh berkata, anak saya yang masih kecil meninggal dunia. Lalu saya kuburkan. Malamnya saya bermimpi melihat rambutnya sudah memutih dipenuhi uban. Saya pun bertanya kepadanya, wahai anakku, aku menguburmu sedangkan kamu masih kecil. Apa yang menyebabkan kamu beruban? Dia menjawab, duhai ayah, di samping saya ini dikubur seorang laki-laki yang ketika masih hidup di dunia suka meminum khamar. Tatkala ia masuk kubur, jahanam menyambut kedatangannya itu dengan suara yang menggelegar, sehingga tidak seorang anak kecil pun yang mendengarnya kecuali pasti langsung memutih rambutnya saking kerasnya suara itu. Subhanallah. Mari kita mohon perlindungan kepada Allah dan juga ampunan serta kesejahteraan dari segala yang menyebabkan azab di akhirat. Ya, selanjutnya, hukum benda memabukkan selain khamr. Candu yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram sebagaimana khamr. Orang yang menghisapnya dihukum had dicambuk seperti yang berlaku bagi peminum arak. Candu lebih buruk daripada arak ditinjau dari implikasinya yang merusak akal dan mental, sehingga seorang laki-laki bisa menjadi banci, lenyap seketika cemburu dan malunya,
serta hal-hal yang lain yang rusak. Sedangkan arak lebih buruk daripada candu ditinjau dari implikasinya yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perkelahian. Keduanya sama-sama melalaikan seseorang dari zikrullah dan mengerjakan sholat. Jadi gini, kalau minuman keras mungkin tidak secara langsung menyebabkan akalnya rusak, enggak. Beda dengan ganja. Kalau ganja itu menyebabkan jadi banci, cemburunya hilang, malunya hilang. Nah, itu karena minum candu ganja dan seterusnya. Adapun minuman khamr sajane enggak sedahsyat itu merusaknya. Cuman kalau minum khamr itu merusaknya menyebabkan orang tangkar gitu loh. Kalau minum khamr senggol baca bener gitu. Senggol padu. Padahal juga ning arepe wong menyanyi konser melo. Karo ngombe ya wis pasti seperti itu. Ya intinya dua-duanya itu menghalangi seseorang dari zikrullah dan mengerjakan sholat. Sebagian ulama yang datang belakangan tidak memberikan pendapat yang jelas mengenai had penghisap ganja. Mereka berpendapat bahwa orang yang menghisap ganja hanya diberi takzir, hukuman peringatan, bukan had hukum denda. Dan itu disebabkan mereka mengira bahwa perubahan akal tanpa disertai rasa gembira adalah sama dengan obat bius. Di samping itu mereka tidak mendapati para ulama terdahulu yang membicarakannya, kan juga eneng. Padahal sebenarnya tidak demikian. Orang yang menghisap ganja itu akan mabuk dan mencanduinya seperti orang yang meminum khamar, bahkan lebih. Dia tidak akan tahan tanpa menghisapnya. Ganja menyebabkan mereka lalai dari zikrullah dan sholat sama. Jika mereka banyak menghisapnya, apalagi ia juga menyebabkan orang kehilangan sifat malu dan cemburu serta merusak badan dan akal serta yang lainnya. Hanya saja karena dia benda padat dan dimakan bukan diminum, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal sejenisnya menjadi 3 pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa ganja itu najis seperti halnya arak. Ini adalah pendapat yang sahih, sama. Adapun yang mengatakan bahwa ganja tidak najis karena bentuknya padat, ada lagi yang mengatakan harus dipisahkan antara padat dengan cairnya. Tetapi bagaimanapun ia tetap termasuk barang yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana arak atau khamr yang memabukkan baik dari segi lafaz maupun makna. Intinya sama itu, mau padat mau cair sama. Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami mengenai 2 macam minuman yang pernah kami buat di Yaman, yaitu al-bita, minuman keras dari madu, dan al-mizir, minuman keras dari jelai. Rasulullah SAW yang diberi anugerah berupa kata-kata ringkas, namun beliau bermakna luas menjawab, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Beliau juga bersabda, ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa saja yang ketika dikonsumsi banyak itu memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Setetes pun juga sama, tetap haram. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan jenisnya, baik itu berupa minuman maupun makanan, sebab arak itu bisa dipadankan berupa roti atau ganja, bisa dicairkan dengan dicampur air dalam minuman. Jadi khamr itu dapat diminum dan dimakan, begitu juga ganja. Adapun mengapa ulama tidak memiliki pendapat tentangnya, karena pada masa salaf tidak dikenal adanya ganja. Ini baru dikenal setelah datangnya orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam tentang sifatnya. Ada sebuah syair, pemakan dan penanamnya secara halal sungguh itu 2 musibah bagi orang yang celaka. Demi Allah, tidak ada yang lebih menyenangkan setan daripada daun ganja.
ia bisa menjadikan ganja itu menyenangkan di dalam pandangan manusia sehingga mereka menganggapnya halal dan mubah, murah. Cukup sampai sini. Ada yang boleh tanyakan kaitan dengan khamr? Monggo silakan. Iya. Tapi kaitannya dengan tobat. Iya. Barulah saya setahun 2 tahun meminum khamr gitu. Iya. Kemudian hari ini datang di sini tahu bahwa khamr itu berdosa. Saya tobat, mulai besok saya tidak akan minum lagi. Stop seperti itu, dan dosa-dosa kemarin itu tobatnya bagaimana? Ya tergantung tobatnya. Diampuni enggak? Ya semoga diampuni. Enggak, maksud saya harus tiap hari sholat tobat itu atau bagaimana? Ya udah tobat selesai. Yang penting kita udah pertama istighfar, terus minta ampun intinya, minta ampun kepada Allah, taubat. Kedua, meyakini bahwa itu jelek. Ketiga, tidak mau mengulang lagi. Wis, ngono kuwi tobat. Makanya tadi di maghrib saya baca ayat tentang taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalian orang beriman diperintahkan untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Taubat yang sesungguh-sungguhnya, tidak taubat lombok. Nah, pedesen wis sesuk meneh. Nah, bukan gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, semoga yang lampau, yang lalu itu diampuni oleh Allah selama kita mau bertaubat dan dimulai dari diri kita. Tadi saya sampaikan kaitan dengan minum khamr. Pas enek tok lagi, kalau dia ada lagi dan dia nggak bertobat dari itu, tidak merasa bahwa itu jelek dan dia harus menghindari, maka dia belum taubat meskipun nggak minum setelah itu. Jadi taubat itu ya tadi syaratnya istighfar, taubat kepada Allah. Kedua, merasa bahwa yang dia lakukan salah. Ketiga, tidak akan mengulangi. Udah seperti itu, bisa dipahami? Ya, monggo silakan. Tembakau ini gitu ya, itu termasukkan juga kan, itu menurut agama Islam itu punya gitu. Rokok, Ya, tembakau kan rokok bisa. tembakau kan banyak dibuat, ada yang dibuat, ada buku dan sebagainya kan gitu kan. Ya. Kemudian bagaimana juga kalau ada yang sekarang ini namanya sintetis, jadi rokok sintetis apa namanya gitu kan. Nah, Islam hukumnya gimana itu? Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan kaitan dengan rokok ya. Kaitan dengan rokok, bahkan dokter sendiri sebagai ahli kesehatan itu bilang itu memadoroti. Wis jelas rokok ini ngono nek bisa membunuhmu, jarene ngono lho. Lah ngono kok cita rokok kan ya bangetan ngono bae. Nah, hanya orang bodoh saja yang tetap merokok jarene ya. Atau nggak bisa baca ya. Mungkin ya nggak bisa baca tulis ya merokok masih. Nah ini iso maca nulis sekolah dhuwur izin ngerokok guys, parah lah gitu aja lah. Kalau dalam hal ini, kalau ulama sebenarnya untuk menentukan itu halal atau haram itu kan sebenarnya serahkan pada ahlinya kan gitu. Dokter aja bilang seperti itu, masa ulama mau mengatakan halal kan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Bahkan semua ulama kaitan ketika ditanya tentang rokok jawabannya nek haram mesti makruh. Wis ngono tok, reneng sing ngomong mubah ngono ora ono. Wis to golek ulama kan dhewe nek reneng. Meskipun sing jawab kuwi mau ngerokok ya. Meskipun sing jawab ketika ditanya, yang ditanya itu yang ngerokok, Pak, hukum ngerokok ya apa? Ustaz atau kiai, biasanya kiai. Di pondok ya bisa jadi. Sing ngerokok no, coba takonono. Hukum ngerokok ya apa? Orang mungkin jawabannya mubah apa sunnah apa wajib ora ono. Yakin aku. Jawabannya nek ra makruh mesti haram.
Ora eneng sing ngomong mubah boleh ngentok ora eneng. Wis ngono. Lah terus kalau kita udah tahu ini mubah nggak mungkin apalagi sunnah apalagi wajib, maka berarti kita harus pahami dengan baik apa itu haram, apa itu makruh. Haram jelas kita tahu kalau dilakukan dosa. Tapi kalau makruh nanti ada ulama yang mengatakan nek dilakoni ya ora apa-apa tapi ya ora dosa jare ngene. Dan nek ngono ya nek ditinggalkan luwih apik kok ya ora logis juga. Nah, kalau memang kita melakukan kalau kita meninggalkan dapat pahala dan kita kalau melakukan tidak dapat apa-apa, nek awake dhewe malah melakukan senenge ora itu apa-apa kan berarti awake dhewe sing bodoh. Lah nek yang ditinggalkan dapat pahala kok. Masuk kita malah melakukan aja tapi ora itu apa-apa kan ya banget. Ya kembali lagi sing ngerokoki wong bodoh wae. Selain itu makruh silahkan cari nih kamus bahasa Arab. Itu bahasa Arab boleh ono terjemahane. Makruh ki artine dibenci. Nah ini kaitan dengan hukum kok artine dibenci, wis sing benci sinten Pak? Sing benci siapa? Halo, coba saya tanya sekali lagi. Ini kan kaitan dengan hukum, kaitan dengan syariat kan gitu kan. Dan di situ kaitan dengan hukum ada hukum yang makruh, artinya dibenci. Nah, kalau dibenci dalam hukum seperti ini berarti yang benci sinten? Jelas Allah. Jelas Allah yang benci, pasti Rasul juga benci itu. Nah, perbuatan yang dibenci oleh Allah kok kita melakukan ya bangetan. Udah seperti itu aja. Nggak usah panjang lebar bahas tentang ini. Wah nek ngono mesake petani tembakau no Pak. Mesake pegawai pabrik rokok no Pak. Nah, kok ora ditutup wae Pak. Lah kuwi kan dudu urusanku. Yang penting ketika saya ditanya tentang itu, hukumnya saya sampaikan sesuai dengan apa adanya. Selesai. Ngono. Ya kudune ngono. Ini kena ra rokok, ngomong pinter kabeh ngomong ngene. Mbuh nek ning jowo. Kasih orang rokok. Ya Allah. Cukup yang lain? Monggo ibu-ibu. Itu belum lagi kaitan dengan rokok misalnya dibalik. Kalau memang merokok itu baik, kenapa anakmu ratakan merokok? Oh ya. Boros. Kalau memang rokok itu baik, kenapa istrimu ratakan rokok ya, Wan? Misalnya kalau makanan gizi ini baik, dokter kan tahu ini gizi 4 sehat 5 sempurna. Nek apik ya tiga dhewe kan mesti ya dikake wong liya kan ngono. Nah, lah kalau rokok itu memang baik, kenapa nggak kamu kasihkan ke anakmu? Atau kenapa ketika ngerokok itu baik, anakmu ngerokok tak seneni ngono lho. Rong iso golek duit tak ngerokok ngono ya. Iya ta iki. Oh berarti nek wis iso golek duit ora apa-apa ngono. Iya ta iki. Berarti nek fitrah berarti tinggal ngerokok berarti iki. Ya. Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya harus ditanyakan kepada perokok. Selain itu, sering kali masyarakat terjadi di masyarakat, meskipun tidak semuanya. Sering laki-laki yang merokok itu mereka lebih mementingkan rokoknya daripada duitnya itu untuk nafkah anak istrinya. Duitnya itu sithik tok ya wis tanggung ngerokok sih. Gen rasa panik jarene. Lah aku nek panik ya ora iso kerja meneh marah itu apa-apa lah alasanmu sekarang mulai bebas. Wong edan iki bebas ana. Ya, jadi sering terjadi seperti itu. Berarti dia tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang lebih penting kan gitu. Jadi banyak perokok itu dia cuman mementingkan dirinya, yang penting iso ngerokok,
Ra urusan anakmu iso mangan apa ora. Ra urusan bojomu iso maem apa ora. Padahal kewajiban dia ngasih nafkah anak dan istri. Itu sering terjadi. Nah, kalau itu terjadi berarti ada kesalahan dalam ngerokok tadi. Cukup? Saya kira kaitan dengan hikayat nggak perlu saya sampaikan. Cukup nggih? Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.